Ya Allah Tuhan kami, karuniakanlah kepada hamba-Mu roh hikmat yang daripada Tuhan, ketika akan menyuarakan kebenaran firman-Mu ini. Dan setiap kami yang akan mendengar, menerima firman-Mu yang kudus ini, karuniakanlah ya Tuhan roh pengertian. Melalui roh pengertian itu, kami mengerti dan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, Bapak, Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus, firman Tuhan di ibadah minggu kelima setelah Epifanias hari ini tertulis pada Injil Lukas pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Marilah kita membacanya secara bergantian. Lukas pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Penjala ikan menjadi penjala manusia. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia, hendak mendengarkan firman Allah. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras, dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Demikianlah isi firman Tuhan. Selamat hari Minggu buat kita semua. Kita panjatkan rasa syukur kita, amang inang remaja Naposo Bulung yang terkasih di dalam Kristus Yesus, atas kasih-Nya kepada kita pribadi lepas pribadi, menyertai kita di semua aktivitas kita dalam satu minggu ini. Tuhan mengizinkan kita untuk bersatu bersekutu di gerejanya yang kudus ini melalui lagu pujian dan firman yang akan kita dengarkan. Dimuliakanlah nama Tuhan. Jemaat yang terkasih, pelayanan Tuhan Yesus selama di dunia ini, jika kita ikuti perjalanan Alkitab, Yesus lebih sering mengunjungi orang-orang yang kondisinya adalah orang-orang yang bekerja keras. Peternak, seorang yang berpenyakit. Mereka adalah orang-orang yang sederhana. Di sini juga Tuhan Yesus menunjukkan pelayanannya kepada orang-orang yang penjala ikan, yang pekerjaannya mengharapkan bagaimana mereka mendapatkan ikan dari laut. Jadi sungguh sangat luar biasa perjuangan mereka mendapatkan ikan ini. Hingga beberapa hari, beberapa malam pun mereka harus tetap bertahan bagaimana mendapatkan ikan ini. Jadi saudara yang terkasih, menjadi seorang penjala ikan bukanlah pekerjaan yang mudah.
Karena bertarung dengan laut, bertarung dengan ombak. Sungguh sangat susah, sungguh sangat sulit pekerjaan seorang penjala ikan. Tetapi kita lihat di sini penjala ikan, Simon Petrus dan teman-temannya bukanlah orang-orang yang mau menyerah. Walaupun di situasi kondisi itu mereka sudah hampir menyerah. Di tengah situasi yang sudah hampir mau menyerah, apa yang dikatakan mereka? Sudah beberapa malam kami di sini mau menangkap ikan, kami tidak mendapatkan ikan. Tuhan Yesus berkata, tebarkanlah jalamu. Mereka mengikuti perintah dari Tuhan Yesus ini. Ketika Tuhan Yesus mengatakan, bergeraklah, tebarkanlah jalamu. Mereka mengikuti perintah Tuhan Yesus. Dan kita lihat, ketika mereka mengikuti perintah dari Tuhan Yesus, terjadi sebuah keajaiban, mujizat. Yang tadinya beberapa hari mereka tidak mendapatkan ikan, mereka mendapatkan banyak ikan. Karena banyaknya ikan yang didapat mereka dari jalannya, mereka harus memanggil nelayan-nelayan yang lain membawa perahu-perahunya untuk tempat penampungan ikan tadi. Bukankah itu sebuah mujizat Amang Inang, remaja Naposo Bulung? Sungguh sangat luar biasa. Yang tadinya mereka tidak mendapat apa-apa, tetapi karena mereka menuruti perintah Yesus, ke sini, ke sana, bawa jalamu. Mereka mengikuti dan puji Tuhan mereka mendapatkan ikan yang sangat banyak. Tersadarlah Simon Petrus, Tuhan, aku ini adalah orang yang berdosa. Tadinya dia belum mengenal siapa yang menyuruh dia untuk mengarahkan jalannya ke tempat yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Tetapi ketika dia melihat mujizat itu, barulah dia tersadar siapa yang menyuruh dia. Dia tersadar yang menyuruh dia itu adalah Tuhan Yesus. Di dalam kesadarannya itu dia berkata, Tuhan, pergilah daripada aku, karena aku ini seorang berdosa. Justru Tuhan Yesus menyambut dan mengubah dia menjadi seorang yang tidak lagi menjadi nelayan penangkap ikan, tetapi diubah menjadi seorang penjala manusia. Sekarang pekerjaanmu, Petrus, tidak lagi menjadi penjala ikan, tetapi penjala manusia. Apa artinya penjala manusia? Penjala manusia yaitu mereka-mereka yang mencari jiwa. Jiwa yang tadinya belum mengenal Kristus menjadi pengikut Kristus. Lebih susah lagi. Tadi mencari ikan, kebutuhan untuk diri sendiri. Sekarang mencari jiwa. Lebih susah lagi berhadapan dengan sesama manusia. Di dalam perjalanan pelayanannya, Simon Petrus menjadi seorang penjala manusia. Melalui khotbah ini, semua kita juga dipanggil, diperintahkan menjadi penjala manusia. Menjadi penjala manusia. Itulah topik minggu hari ini, dipanggil menjadi penjala manusia. Siapakah mereka yang sudah menjadi penjala manusia? Siapakah mereka yang disebut sebagai penjala manusia? Mereka yang disebut sebagai penjala manusia secara khusus yaitu para hamba Tuhan, penjala manusia. Mencari jiwa, mendoakan mereka yang sedang ada dalam pergumulan, mendoakan juga mereka yang benar-benar hidupnya terberkati. Penjala manusia, mencari jiwa. Siapa yang belum mengenal Kristus menjadi pengikut Kristus. Secara umum, semua kita terpanggil menjadi penjala manusia. Kaum Bapak terpanggil menjadi penjala manusia. Bagaimana seorang kaum Bapak di dalam rumah tangga menjadi tonggak untuk pertumbuhan iman kepada istri dan juga anak-anaknya. Dia bisa tonggak iman, menyegarkan jiwa, memberitakan firman Tuhan, teladan bagi istri dan juga anak-anaknya tentang firman Tuhan. Seorang istri atau ibu juga penjala manusia. Bagaimana dia seorang ibu berperan terhadap anak-anaknya, memperkenalkan firman Tuhan
Sehingga anak-anak itu bertumbuh di dalam firman Tuhan, penjala manusia. Jadi jiwa anak-anaknya itu dekat dengan Tuhan. Jiwa anak-anaknya itu sejak bayi, menginjak anak-anak, menginjak remaja, bahkan dewasa, dia selalu dekat dengan Tuhan. Kita semua anak mengakui, ketika kita mengingat mama kita, bapak kita mengingat Tuhan. Ketika kita mengingat Tuhan, kita mengingat mama kita dan juga bapak kita. Karena itu tidak terpisahkan. Kenangan apa yang paling indah yang kita ingat? Jika orang tua kita rajin mengantarkan kita ke sekolah minggu, itu adalah kenangan yang paling indah. Dulu mamaku mengantarkan aku sekolah minggu. Dulu liturgiku waktu sekolah minggu ini. Itu adalah kenangan yang paling indah. Dan tidak bisa diulang kenangan itu. Bersyukurlah jika orang tua kita berperan aktif terhadap kita, khususnya remaja Poso Bulung, membawa kita, memperkenalkan kita kepada gereja untuk datang ke sekolah minggu, untuk berperan di kegiatan Natal. Karena ketika anak-anaklah kita rasakan bagaimana Natal itu yang sesungguhnya. Ketika anak-anaklah bisa kita rasakan bagaimana beribadah itu yang sesungguhnya. Ketika sekolah minggu, bukankah kita sangat bersuka cita, khususnya kepada remaja Poso Bulung? Kamu pasti selalu mengingat kenangan itu. Bertepuk tangan tidak malu, menyanyi dengan suara kencang juga tidak malu. Ketika diminta memimpin doa juga tidak malu, bahkan berlomba untuk maju ke depan. Ketika pra remaja bagaimana? Udah mulai malu-malu. Ketika pra remaja tidak lagi sesemangat anak sekolah minggu. Ketika diminta memimpin doa ke depan, sudah lebih banyak menolak. Tidak seperti sekolah minggu tadi. Siapa yang mau memimpin doa? Semua tunjuk tangan. Sampai bingung guru sekolah minggunya. Siapa ini yang maju ke depan? Di pra remaja bagaimana? Siapa yang mau memimpin doa? Semua langsung tunduk. Langsung hening cipta semuanya. Tunduk, mereka tunduk. Apalagi di remaja. Di Naposo juga seperti itu. Siapa yang mau memimpin doa? Semua langsung tunduk. Belum ada yang memimpin doa, semua sudah mau berdoa. Ini yang diminta adalah memimpin doa. Bukan berdoa di dalam hati masing-masing, tapi langsung berdoa di dalam hati masing-masing. Jadi bersyukurlah, kenangan ketika sekolah minggu itu, sukacitanya itu tidak terukur. Semangat yang bagaimana lagi? Semangat ketika mengucapkan firman Tuhan. Liturgimu itu sangat kencang, itu kita bilang. Orang tua kita bangga, kita juga bangga mengucapkannya, tidak malu. Suara yang kencang itu. Tari-tarian juga seperti itu. Semuanya itu kita lakukan kan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tetapi itu mulai berubahlah ketika kita bertambah usia. Jadi semangat dan sukacita ketika anak-anak itu sungguh sangat luar biasa. Tidak dibuat-buat dan tidak ada tujuannya untuk dipuji, tidak ada. Dia murni, benar-benar murni semangat dan sukacita dari seorang anak-anak. Bersyukurlah jika adik-adik remaja Poso Bulung memiliki masa-masa bersukacita di sekolah minggu, baik di setiap hari Minggu dan juga di hari Natal. Untuk amang inang jemaat yang terkasih, janganlah lewatkan momen ketika kita memiliki anak-anak. Kita bawalah ke sekolah minggu, kita kenalkan gereja. Karena kalau bukan kita lagi orang tuanya yang terlebih dahulu menjadi sekolah iman, pendidikan spiritual yang pertama itu datangnya dari orang tua, terutama ibunya. Kita kenalkan gereja, kita bawa ke gereja. Kita kenalkan firman Tuhan. Sekalipun mereka belum mengerti, belum bisa membaca, tetapi dengan melihat gerakan dari guru sekolah minggunya, paling tidak mereka pernah mendengar nama Yesus, nama Tuhan. Mereka mendengar itu. Amin, amin, katanya sudah berdoa. Kamu tidak pergi amin, amin. Dia sudah paham amin, amin itu apa. Jadi sejak anak-anak, kata yang dia pahami itu sangat simpel, tapi maknanya sangat dalam. Sungguh sangat luar biasa. Jadi jangan kita lewatkan amang inang para orang tua ketika kita dianugerahkan Tuhan anak. Janganlah kita
disibukkan oleh aktivitas kita sehingga anak-anak kita dari dini tidak mengenal kerajaan Allah. Jiwanya tidak kita bawa ke gereja, dia tidak mengenal kerajaan Allah melalui didikan dari sekolah minggu. Semua kita ini terpanggil menjadi penjala manusia. Tadi orang tua, sekarang kita semua remaja Naposo Bulung juga terpanggil menjadi penjala manusia. Bagaimana kamu berperan menjadi seorang penjala manusia ini? Menjadi seorang penjala manusia, tentu dia harus bisa menyangkal diri. Menyangkal diri, mengutamakan Kristus di dalam hidupnya. Menyangkal diri, tetap berpengharapan di dalam Tuhan. Petrus di sini kan sempat dia merasa hampa. Sempat dia merasa menyerah. Bawakan ke sini jalamu. Apa kata Petrus? Sudah beberapa hari kami sini menangkap ikan, tidak ada. Wajar itu perasaan atau pemikiran seorang manusia yang sudah beberapa hari. Adik-adik remaja Naposo Bulung, pernahkah harimu hampa? Pernahkah harimu gagal? Semua kita ini pernah ada di situasi ini, hampa dan gagal. Tidak memiliki hasil, tidak sukses. Kita sudah berupaya, jalan yang terbaik sudah kita buat. Terus kita mencari lokasi yang menurut kita di situ adalah ikan, ada ikan. Kita mencari lokasi. Kita buat banyak pertimbangan. Oh, mungkin di sekitar sini banyak ikannya. Di sini banyak ikannya. Bagaimanapun cara yang kita pilih, jika Tuhan tidak berkehendak kita berhasil, kita akan tetap berjuang. Sebaik apapun cara yang sudah kita pilih, jika Tuhan belum berkehendak kita berhasil, kita tetap menjadi seorang yang berjuang. Jika kita menjadi seorang yang selalu berjuang, maka tetaplah berjuang. Jangan mundur dan jangan menyerah, dan jangan langsung mengatakan saya tidak mau lagi mengulangi hal yang sama. Jika saudara sudah mengupayakan dengan cara yang sudah saudara atur dengan baik, ulangilah berkali-kali. Ulangi berkali-kali. Sampai kamu mengatakan, saya tidak menyerah, saya tidak menyerah, saya tidak menyerah. Karena kesuksesan itu tidak semuanya bisa secepat atau simpel kita dapatkan. Kesuksesan itu lebih banyak didapat dari perjuangan yang sangat keras. Perjuangan yang sangat keras. Hampa dan gagal. Simon Petrus di sini hampa dan gagal. Tetapi Tuhan Yesus datang menjumpai dia. Kita juga khususnya adik-adik remaja Naposo Bulung, tanpa tidak kita sadari, tanpa melihat fisik Tuhan Yesus, Tuhan Yesus sering menjumpai kita dalam kegagalan kita. Tuhan Yesus sering menjumpai kita dalam kehampaan kita. Tetapi kita sering tidak menyadarinya. Apakah Tuhan Yesus sedang berbicara kepadaku? Jika hatimu berkecamuk, jika hatimu mengatakan, aku akan tetap melakukan ini, itu adalah suara Tuhan Yesus. Tetapi ketika kamu mengatakan, sudahlah, berarti itu adalah bukan suara dari Tuhan Yesus. Bagaimana kita mengenal dan merasakan hadirnya Tuhan Yesus? Itu adalah persoalan dari iman kita masing-masing. Jika kamu bisa merasakan ini ada suara dari Tuhan, aku harus mencobanya, aku harus mencobanya, aku harus mencobanya, maka cobalah. Berkali-kali cobalah. Maka kesuksesan yang berlipat ganda akan saudara dapatkan. Penjala manusia, bagaimana peran seorang remaja Naposo Bulung? Kepengurusan baru sudah dibentuk ini. Grace sebagai ketua Naposo, bagaimana kamu mempertahankan jiwa-jiwa yang sudah aktif di dalam 1 tahun ini? Grace sudah pulang ya? Grace, bagaimana dia mempertahankan jiwa-jiwa yang sudah aktif di tahun 2024? Dan tadi sudah menyanyikan vokal grup. Apakah minggu depan berlanjut ini Amos? Direncanakan berlanjut.
Nah, direncanakan berlanjut kira-kira menurut Amos. Jangan Februari ini muncul kornya, Maret menjelang Paskah juga muncul kornya. Kemudian di momen Juni sampai September tidak muncul lagi. Di Oktober muncul lagi karena menjelang Natal. Jangan seperti itu. Itu jiwanya, itu jiwa yang gak tenang. Dari awal mereka menggebu-gebu karena memulai awal tahun. Februari menggebu-gebu, memasuki Paskah menggebu-gebu, luar biasa. Sampai April. Nah, memasuki Mei, Juni, Juli, Agustus, September, mulailah hilang lagi. Di Oktober muncul lagi. Nah, bagaimana di sini? Jiwa mempertahankan Kristus itu di dalam jiwanya. Mudah-mudahan di tahun 2025 ini remaja Naposo Bulung menunjukkan, memberikan hatinya, memberikan waktunya untuk bersekutu di dalam pelayanan kategorial remaja Naposo Bulung. Kami sangat rindu, kami sangat mengharapkan konsisten kemauan, niat dari adik-adik remaja Naposo Bulung untuk tetap bertahan di punguan remaja Naposo Bulung. Adik-adik kami juga yang sedang bekerja di lokasi Bonang Indah ini, yang datang hari ini, Inang sebutlah perantau, boleh juga bergabung dengan remaja Naposo Bulung ini. Boleh. Jika adik-adik merasa sungkan atau segan untuk berkenalan dengan mereka, bergabung dengan mereka, melalui Inang juga boleh. Inang, saya mau bergabung dengan remaja Naposo Bulung, masukkan saya ke grup. Boleh. Nanti Inang yang bantu memperkenalkan dengan teman-teman remaja Naposo Bulung. Boleh juga. Jadi semua kita ini memiliki hak yang sama untuk masuk ke kategorial. Teman-teman kami, teman-teman Inang yang datang dari Sumatera, boleh bergabung. Kita bergabung bersama di sini. Ada remaja, ada Naposo Bulung. Jadi pemanggilan jiwa itu kita lakukan. Pencarian jiwa itu kita lakukan. Pastinya kita semakin bersukacita di sini. Ada kenalan baru, perantau di sini, dia punya keluarga di sini. Boleh juga bergabung. Karena masa muda itu adalah masa yang paling indah. Itu adalah masa yang paling indah. Tanyalah mama, tanyalah bapak. Masa yang paling indah setelah anak sekolah minggu adalah masa muda. Waktu kami dulu remaja Naposo Bulung, kami kenalan dulu sebelum jadi nikah itu di remaja di Naposo Bulung katanya. Jadi kenangan itu berlanjut. Karena gereja itu bisa menciptakan banyak kenangan yang baik. Buatlah gereja ini menjadi kenanganmu menuju masa depanmu yang baik. Percayalah, jika gereja tempatmu untuk menyampaikan, menjalin persahabatan, kamu akan menerima hal-hal yang baik. Pasti itu, kamu akan menerima hal-hal yang baik. Pastinya orang-orang yang datang ke gereja adalah orang-orang yang dekat dengan Tuhan. Pastinya orang-orang yang datang ke gereja adalah orang-orang yang sayang sama orang tua. Pasti itu. Kalaupun di luar ada orang yang dekat dengan Tuhan tidak rajin ke gereja, itu pengecualian ya. Tapi secara umum, orang yang rajin ke gereja itu pasti orang yang dekat dengan Tuhan. Dan orang yang rajin ke gereja itu pasti orang yang sayang sama orang tua. Apalagi yang kita cari. Kalau bukan orang yang dekat sama Tuhan, sama yang sayang sama orang tua. Pasti itu. Jadi kalau kita berpikir di mana aku menemukan orang baik? Di gereja. Dan ketika kamu kenalan dengan dia ternyata tidak baik, nah pelajari lagi kenapa dia tidak baik. Tidak baik ternyata dia. Nah, pelajari lagi kenapa dia tidak baik. Justru kamu akan mengatakan dia baik dibanding dengan orang-orang yang tidak rajin ke gereja. Kamu bandingkan. Oh, ternyata dia lebih baik dari si Anu. Ternyata dia lebih baik dari si Anu, sekalipun dia tidak baik, tetapi dia masih ada baik-baiknya. Bagaimana? Di mana kita menemukan tadi? Di gereja. Jadi gereja ini adalah tempat mereka yang takut akan Tuhan. Gereja ini adalah tempat mereka juga yang sayang kepada sesama. Gereja adalah tempat yang penuh dengan kasih. Tidakkah saudara merasakan ketenangan ketika ada di dalam gereja? Karena gereja itu bukanlah sebatas bangunan. Gereja itu adalah tubuh Kristus.
Ketika saudara merasakan sebuah hal yang tidak menyenangkan di luar tadi, datang dari rumah, banyak yang mau kita rencanakan tetapi tidak jadi, kita pasti tenang ketika ada di gereja ini. Karena ada Tuhan, karena ada Roh Kudus yang menyenangkan kita masing-masing. Bagaimana kita mempercayai itu? Ketika kita sudah bisa menyangkal diri mempertahankan Kristus, maka carilah jiwa yang lainnya. Bagaimana kamu membawa dia percaya kepada Kristus, membawa dia menjadi seorang pengikut Kristus, membawa dia menjadi seorang yang setia kepada Kristus. Kita menambahi jiwa-jiwa lagi menjadi pengikut Kristus dan orang-orang yang setia kepada Kristus. Bersukacitalah saudara ketika kehidupanmu selalu kamu katakan, aku menjadi seorang pengikut Kristus yang setia. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk suara firman yang sudah kami dengarkan, di mana melalui Simon Petrus sebagai penjala ikan menjadi penjala manusia. Khotbah ini Tuhan memanggil kami juga menjadi penjala manusia, mencari jiwa-jiwa yang belum sepenuhnya mengikut dan setia kepada Tuhan. Terlebih dulu Tuhan, kami selidiki hati dan iman kami pribadi lepas pribadi. Sudahkah kami menjadi seorang pengikut-Mu yang setia di dalam kekurangan dan kelemahan kami? Marilah Tuhan sempurnakan, karena niat kami dan kami benar-benar mau menjadi seorang pengikut-Mu yang setia di dalam segala hal. Tuhan, di dalam perjalanan kehidupan kami, seperti yang dialami oleh Simon Petrus juga, ada saatnya kami mengalami masa-masa gagal, masa-masa yang hampa. Semuanya itu bisa kami hadapi karena kami percaya ada Engkau yang selalu menyertai. Kami selalu berpengharapan teguh Tuhan, bahwa di dalam masa-masa gagal pun Tuhan akan menunjukkan yang terindah ketika kami selalu sabar dan berpengharapan kepada Tuhan. Tuhan, Engkau yang lebih tahu apa yang terbaik buat hidup kami masing-masing. Khususnya anak-anak-Mu remaja Naposo Bulung yang hadir di ibadah sore hari ini. Marilah Tuhan pelihara mereka. Marilah Tuhan berkati mereka. Berikan kepada mereka Tuhan roh penguasaan diri, agar melalui roh penguasaan diri itu, anak-anak-Mu remaja Naposo Bulung ini selalu berhikmat dan bijaksana di dalam mengambil sikap, melakukan setiap laku dan tindakan mereka setiap harinya. Semuanya itu adalah yang menyenangkan hati Tuhan dan juga membanggakan kedua orang tuanya. Jauhkanlah dari mereka pemikiran dan juga perbuatan yang tidak menyenangkan hati Tuhan, karena kami tahu Tuhan, masa-masa muda sangatlah rentan untuk mengikuti keinginan-keinginan daging. Tetapi kami percaya melalui doa setiap orang tua, anak-anak ini senantiasa Tuhan lindungi dan selalu Tuhan arahkan apa yang terbaik kiranya menjadi milik mereka. Berikan kepada mereka Tuhan hati yang taat, taat kepada firman Tuhan dan taat kepada nasihat orang tua siapapun yang ada di sekitar mereka. Untuk setiap jemaat-Mu yang hadir di sore hari ini, bagi kami para orang tua, berikanlah kepada kami hati yang bijaksana dan hikmat yang daripada Tuhan, supaya di dalam mendidik anak-anak yang sudah Tuhan anugerahkan kepada kami, kami tetap selalu memperkenalkan kerajaan Allah melalui firman Tuhan dan juga doa. Karena kami percaya Tuhan, setiap anak-anak yang Tuhan anugerahkan adalah anak-anak yang terberkati juga. Tuhan, berkatilah kami di dalam setiap pekerjaan kami, agar melalui berkat-berkat itu, setiap kebutuhan kami tercukupkan dengan baik. Kami juga mendoakan jemaat-Mu
yang sedang ada di dalam keadaan sakit sekarang. Tuhanlah kiranya yang memulihkan tubuh mereka yang lemah. Berkati obat dan makanan yang mereka pakai, kiranya itu menjadi jalan kesembuhan buat mereka. Tuhan, kiranya nama-Mu semakin dimuliakan lewat ibadah kami di sore hari ini. Dari pagi sampai sore ini kami sudah memuji memuliakan nama-Mu. Bersukacitalah kiranya setiap jemaat yang sudah kami layani, dan mampukan kami Tuhan para hamba-Mu ini untuk semakin lebih berhikmat lagi menyampaikan firman Tuhan, agar pelayanan kami semakin dirindukan melalui ibadah-ibadah yang kami lakukan di gereja ini. Kami menyadari dosa perbuatan kami, ampunilah kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Marilah kita angkat pujian bagi Tuhan sambil mengumpulkan persembahan yang kedua.
kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Jemaat kami undang untuk ikut berdiri. Terpujilah nama Tuhan yang sudah menyertai ibadah kita di sore hari ini. Kiranya pelayanan kami para parhalado menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan dan sukacita bagi setiap jemaat yang hadir di ibadah sore hari ini. Setiap kita biarlah menjadi pencari jiwa bagi mereka yang belum percaya kepada Kristus dan yang belum menjadi pengikut Kristus. Biarlah rumah tangga kita semuanya adalah rumah doa. Dari kami Parhalado mengucapkan selamat hari Minggu buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Horas.